Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, segala puji tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat beserta salam kita doakan kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita insyaallah akan berbicara tentang parenting nubuwah atau ada yang mengatakan parenting nabawi. Berbicara tentang parenting, tentu kita berbicara tentang bagaimana membangun dan konsep yang dipakai di dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dengan cita-cita yang kita inginkan tentunya. Banyak orang mengatakan, kenapa harus parenting nubuwah atau parenting nabawi? Bukankah banyak metode-metode pendidikan, bahkan ditulis dalam buku, dalam jurnal, tulisan-tulisan yang sangat banyak sekali yang berbicara tentang keluarga. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang parenting nabawi ini berarti kita belajar tentang konsep mendidik keluarga berbasis atau merujuk kepada konsep yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalil Al-Quran dan sunnah yang merupakan rujukan utama dalam mendidik. Kita lihat bagaimana sih konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik keluarga, di mana Nabi itu adalah contoh bagi kita semua dari seluruh aspek kehidupan apa saja. Mau berbicara tentang keluarga, maka Rasulullah yang menjadi tauladan pertama. Berbicara dalam masalah bisnis, Rasulullah juga yang menjadi tauladan pertama. Apa saja yang kita ingin bicarakan, maka Rasulullah adalah rujukan pertama kita. Nah, di dalam masalah pendidikan rumah tangga, anak, istri, dan lain sebagainya, konsep yang dipakai oleh Nabi yang merupakan sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan konsep yang dipakai oleh orang Barat. Kalau konsep yang dipakai oleh Rasulullah adalah konsep di mana sumber mata airnya adalah Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia bermuara kepada akhlak yang baik, keluarga yang indah, penuh dengan cahaya. Nah, sedangkan yang konsep yang dipakai oleh orang-orang Barat itu adalah sebuah konsep yang diawali dengan penelitian. Sebuah konsep yang mereka ambil dari penelitian lalu mereka buat, oh begini konsepnya, oh begini formulanya. Tetapi berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan Rasulullah yang langsung merujuk kepada Al-Quran, dan ketika dia dipakai dan ketika dia dilaksanakan, maka hasilnya secara empiris dapat kita saksikan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tidak pernah ada sekolah yang hari ini kita lihat ada sekolah belajar menjadi seorang suami, belajar menjadi seorang ibu, belajar menjadi seorang ayah. Tidak ada. Tidak ada pendidikan yang mengonsep sekolah untuk suami. Tetapi peran seorang suami, istri, atau ayah di dalam rumah tangga, ibu di dalam rumah tangga adalah peran yang sangat urgen sekali. Bahkan lahirnya generasi, tentu bagaimana dia, ayah dan ibunya sukses membinanya, mendidiknya dari dalam rumah mereka. Nah, tentu ada sebuah metode yang menjadi rujukan kita, konsep yang harusnya menjadi landasan utama ketika kita bergerak melangkah dalam mendidik anak-anak tersebut. Coba kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjadikan Al-Quran, menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah posisi paling utama yang menjadi landasan kita untuk melangkah.
Coba kita perhatikan hari ini. Kebijakan pemerintah, kebijakan apa saja berubah setiap saat. Tidak ada yang baku. Kita dikenalkan dengan konsep hari ini seperti ini. Besok berubah pemimpin, berubah lagi konsepnya. Sedangkan Al-Quran dari zaman dulu ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril sampai hari ini telah memiliki konsep yang baku. Dan hasilnya kita lihat dan kita perhatikan. Nah, kita perhatikan bagaimana Al-Quran memberikan perhatian yang sangat serius di dalam konsep berkeluarga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat Allah yang seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa visi di dalam berumah tangga bukan hanya sebuah kebahagiaan yang dilahirkan, kebahagiaan yang kita rasakan di dalam rumah, tapi melebihi daripada itu. Apa visinya? Visinya adalah bagaimana setiap keluarga muslim harus bercita-cita melahirkan pemimpin. Allah sendiri yang mengatakan, waja'alna lil muttaqina imama. Jadi anak yang kita didik, kita bina, kita cita-citakan, mereka suatu saat akan menjadi seorang pemimpin. Ini tanda Al-Quran begitu serius dalam memberikan visi kepada rumah tangga seorang muslimin, supaya anak yang dianugerahkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin, bahkan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar pemimpin manusia biasa, tapi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya ada rumah tangga di antara kaum muslimin yang memiliki cita-cita, apa cita-citanya? Supaya anak saya jadi dokter, supaya anak saya nanti bisa jadi guru, supaya nanti anak saya bisa menjadi seorang pebisnis. Tidak cukup dengan itu saja. Kita menginginkan anak itu menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang bisa memberikan dan menebarkan manfaat. Terserah, mungkin mereka di bidang kedokteran, mungkin mereka nanti di bidang bisnis dan lain sebagainya, tapi mereka menjadi imam lil muttaqin, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk mewujudkan visi itu, maka rumahlah yang menjadi pondasi awal dalam membangun akhlak akidah mereka. Kita perhatikan kalimat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian mas'ulun, akan diminta pertanggungjawabannya dari apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki menjadi ra'in, seorang laki-laki menjadi pemimpin. Ar-rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu menjadi pemimpin. Ya, pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi keluarganya, dan diminta pertanggungjawaban terhadap semua yang dipimpinnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan perempuan pun juga menjadi pemimpin di rumah suaminya, di dalam rumah tangganya. Allah memakai kalimat ra'in, bukanlah memakai kalimat amir. Kita lihat apa kata baginda Nabi dalam riwayat lain, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada di antara nabi di atas bumi ini, kata Rasulullah, kecuali mereka semua adalah ra'al ghanam, kecuali mereka pernah mengembala kambing. Nah, coba kita perhatikan.
Nabi tidak sembarangan memakaikan kalimat di dalam hadis tersebut. Kalimat ra'iyan itu adalah kalimat yang bermakna riayah. Apa itu riayah? Riayah adalah mengayomi, memperhatikan. Ketika Nabi sebelum dilantik, diangkat menjadi Rasul, maka Nabi itu sendiri ternyata pernah menjadi seorang pengembala kambing. Siapa kita yang pernah mengembala kambing? Ketika kambing membebek, bebeknya sama. Dia berbunyi dengan bahasa kambing khusus membebek dia. Seorang pengembala tahu dia mana kambing yang membebek karena lapar, mana kambing yang bebeknya karena sakit, dan lain sebagainya. Seorang pengembala tahu akan hal itu. Kenapa dia tahu? Karena dia mengayomi. Karena dia memberikan perhatian yang luar biasa. Maka kalimat ra'a itu juga maknanya adalah memperhatikan dan juga mengayomi semua yang diayomi atau semua yang dipimpinnya. Itulah peran seorang ayah, peran seorang ibu. Makanya ulama mengatakan ibu itu adalah madrasah pertama seorang anak. Ibu itu adalah guru pertama seorang anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan peran seorang ibu, tiga kali dahulu baru seorang ayah. Begitu besar pengabdian, begitu besar pengorbanan yang diberikan seorang ibu menuntut si anak bagaimana mematuhi, mencintai beliau. Bahkan Allah katakan wa bil walidaini ihsana. Allah memakai kalimat wa bil walidaini, huruf ba di sini adalah maknanya murakkab. Dan dengan kedua orang tuamu tidak ada batasan untuk berbuat baik. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, maka dapat kita simpulkan bahwa konsep berumah tangga dari hadis yang kita bacakan tadi, baik seorang suami, baik seorang istri, mereka memiliki tanggung jawab di dalam rumah tangga. Makanya dalam hadis lain juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, hakul muslim, kewajiban seorang muslim, ayyu'allima ahlahu, dia mengajarkan keluarganya, ma amarallahu bihi wa ma nahahumullahu anhu, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi perhatian bagi seluruh ayah, ibu atau suami istri. Kita miris melihat hari ini, ketika seorang ayah membesarkan anaknya, ketika seorang ibu membesarkan, mendidik anaknya, dia hanya membesarkan anak dari segi fisiknya saja. Padahal tarbiyah itu adalah pendidikan yang berkaitan dengan jasad, dengan fisik. Tarbiyah jasadiah. Yang kedua adalah tarbiyah yang berkaitan dengan akal mereka. Sehingga kita mengenal istilah seorang anak akan akil dan balik. Tapi yang hari ini terjadi adalah balik tapi tidak punya akal. Akalnya belum maksimal. Yang ketiga adalah tarbiyah ruhiyah, pendidikan terhadap ruh mereka. Nah, hari ini yang miris kita lihat bahwasanya seorang ayah, seorang ibu mendidik anaknya hanya dari segi tarbiyah jasadiahnya saja. Dia besarkan fisik anaknya, dia penuhi kebutuhan makan minum anaknya, pakaian anaknya. Secara fisik dia menumbuh, dia membesarkan anaknya, tetapi secara akliyah, isi kepala anaknya dia tidak pernah mengisinya. Sehingga wajar hari ini akal dari anak-anak kita tidak sempurna. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak pandai bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kita memiliki cita-cita yang sangat besar kepada anak, tapi dia hanya dibina dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak diisi ruhnya dengan agama. Dia tidak dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akalnya tidak milik kita dan ruhnya pun juga tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada konsep parenting nubuah, metode pendidikan yang harus kita jadikan rujukan dalam mendidik anak, tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan,
kita merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran yang kita baca sama dengan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sama dengan Al-Quran yang diajarkan oleh sahabat kepada tabi'in. Al-Qurannya sama, ayatnya tidak berbeda. Tetapi Al-Quran kebanyakan tidak memberi pengaruh kepada kita. Tidak memberi pengaruh kepada keluarga muslim. Bukan salah Al-Qurannya, tapi salah kita yang belum memahami Al-Quran itu. Ayah bunda, para suami, para istri, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebuah kerugian yang tidak ada lebih rugi lagi daripada itu. Yaitunya, ketika kita tidak bisa beramal lagi. Ketika kematian sudah menjemput kita. Ketika kita sudah berpisah dengan dunia ini, jasad kita terbaring. Ruh kita sudah kembali kepada Allah. Pada saat itu, anak yang dibesarkan bertahun-tahun lamanya, anak yang kita sekolahkan, tidak bisa memberikan faedah. Dia tidak bisa mendoakan orang tuanya. Jangankan untuk mendoakan, untuk menyelenggarakan jenazah kita yang terbaring pada saat itu, mereka tidak bisa. Apakah kerugian yang melebihi daripada itu? Inilah kerugian yang paling besar bagi seorang ayah dan ibu. Maka daripada itu, kita akan belajar dan belajar bagaimana metode pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.